Kalian pasti pernah mendengar kata kimia kan? Saat kalian mendengar kata kimia, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Apakah bahan-bahan berbahaya, zat warna-warni di laboratorium, atau mungkin bahan-bahan yang udah meledak? Nah, kali ini kita akan cari tahu di kimia kita belajar tentang apa aja sih. Yuk simak video ini. Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan saya Triana Jumantias, guru kimia di SMA Negeri 1 Baleriam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, kali ini kita akan bahas tentang hakikat ilmu kimia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, diharapkan kalian dapat menjelaskan apa itu hakikat ilmu kimia. Yang kedua, diharapkan kalian dapat menjelaskan peranan ilmu kimia dalam ilmu lainnya, misalnya ilmu dasar, biologi dan geologi, maupun ilmu terapan seperti pertambangan, pertanian, kesehatan, industri, maupun teknologi. Kimia berasal dari bahasa Arab, alkimia, yang artinya perubahan materi. Ya, jadi di kimia kita mempelajari tentang materi. Apa sih itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Kita juga memiliki massa, ya karena kita juga tersusun atas materi. Tidak hanya kita, tapi semua hal di dunia ini juga tersusun atas materi loh. Kalau begitu, kimia tidak hanya mempelajari tentang bahan-bahan berbahaya saja, tapi juga tentang semua hal yang ada di sekitar kita. Seperti udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan juga makanan yang kita makan. Nah, di dalam ilmu kimia, kita akan mempelajari tentang materi-materi tersebut, mulai dari komposisinya, strukturnya, sifatnya, reaksinya, hingga energi yang menyertai reaksi tersebut. Sekarang kita ambil satu contoh materi, yaitu air. Di kimia, apa aja sih yang kita bisa pelajari dari air? Kita mulai dari komposisinya. Kita pasti sudah sangat familiar dengan rumus molekul air, yaitu H2O. Artinya, dalam satu molekul air terdapat 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Kemudian, strukturnya. Kita akan mempelajari bagaimana atom hidrogen dan atom oksigen di dalam molekul air berikatan membentuk satu struktur tertentu. Kemudian, sifatnya. Kita akan mempelajari mengapa air bisa membeku, menguap, dan juga mengapa air memiliki derajat keasaman yang berbeda-beda. Selain itu, kita juga mempelajari reaksi tentang air. Bagaimana suatu zat bereaksi dengan air membentuk satu zat lainnya. Dan juga kita mempelajari tentang energi yang menyertai reaksi tersebut. Apakah reaksi itu melepas kalor ataupun menerima kalor. Jika kita bicara tentang ilmu kimia, memang sangat luas sahabat. Kimia juga berperan penting dalam berbagai bidang loh. Misalnya saja di ilmu dasar seperti geologi. Di geologi, kimia berperan dalam penentuan kandungan mineral dalam batuan. Dan juga kimia berperan dalam penentuan umur fosil. Contoh bidang lain misalnya di bidang industri. Di bidang industri, kimia berperan dalam pembuatan plastik, pembuatan ban mobil, dan juga pembuatan bahan pakaian yang kita gunakan sehari-hari. Contoh bidang lainnya yaitu dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, kimia berperan dalam pembuatan pupuk, pestisida, dan juga rekayasa genetika. Contoh bidang lainnya lagi yaitu bidang pertambangan. Di bidang pertambangan, kimia berperan dalam pengolahan minyak bumi menjadi bensin, solar, oli, minyak tanah, dan lain-lain. Dan juga dalam bidang kesehatan, kita sekarang sedang dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Hal yang sangat kita butuhkan sekarang adalah vaksin. Ya, kimia sangat-sangat berperan penting dalam penemuan vaksin. Dan contoh yang terakhir dalam bidang teknologi. Sahabat tahu tidak, layar HP dan layar laptop yang sahabat lihat sekarang juga merupakan hasil pemanfaatan ilmu kimia.
Nah, bagaimana sahabat rumah belajar? Sekarang, jika kalian mendengar kata kimia, tidak hanya terbayang tentang zat-zat berbahaya saja kan? Ya, karena kimia mempelajari tentang materi yang tidak lain tidak bukan adalah segala sesuatu hal dan peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Sahabat juga sudah tahu peran-peran kimia dalam bidang lain yang sangat-sangat berguna dan sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sekarang. Demikian materi kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Salam rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja.